Halo anak-anakku semua, kalian sehat-sehat? Mengharap kalian tetap sehat dan semangat. Hari ini kita berjumpa lagi di ibadah gabungan TK SD Mulia Wacana. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di dalam surga, sungguh kami mengucapkan syukur dan terima kasih kalau pada pagi hari ini kami dapat beribadah, itu semua karena anugerah daripada Engkau Tuhan. Tuhan pimpin yang akan membawakan puji-pujian, juga anak-anak di rumah biar mereka bergembira memuji nama Engkau Tuhan. Terlebih juga yang akan membawakan firman-Mu, Kau yang akan mengurapinya dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. kita mendengarkan firman Tuhan. Pada hari ini saya percaya anak-anak sudah siap, sudah tadi memuji nama Tuhan dengan sukacita.
Dan hari ini kita mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh ya apa yang akan Sir sampaikan. Yuk kita dengarkan, kita pasang telinga kita gunakan mata kita kepada Tuhan, seluruh tubuh kita kepada Tuhan. Anak-anakku, hari ini firman Tuhannya adalah tekun. Apa sih tekun itu? Ya, kalau tekun itu harus rajin, patuh, atau nurut, dan seterusnya. Dan seperti hari ini anak-anak pun juga masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengikuti ibadah gabungan. Siap kan? Dengan ketekunan ini anak-anak pun juga mau belajar pada hari ini tentang sesuatu, tentang kisah, atau ada yang namanya tentang ilustrasi atau kesaksian. Nah, anak-anakku sekalian, anak-anak pernah lihat nggak satu kisah namanya pemain sepak bola yang terkenal, yang timnya di seluruh dunia terkenal dan penuh dengan ketakutan, yaitu tim MU. Siapa namanya? Yang pencetak gol yang paling hebat pada saat itu, yaitu Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ini sejak kecil dia tekun. Dia ingin sekali melakukan atau ingin menjadi seorang yang terkenal. Suatu hari Ronaldo ini keluarganya tidak seperti yang dia pikirkan sekarang bahagia. Sekarang waktu kecil dia tidak seperti anak-anak yang lainnya. Dia waktu itu usia 11 tahun. Ronaldo ini disimpan di satu tempat, yaitu panti asuhan. Ronaldo ini anaknya orangnya kecil, pendek. Dan kadang-kala dia sering dibully oleh teman-temannya karena badannya kecil. Anak-anakku, suatu hari Ronaldo itu dimasukkan dalam panti asuhan karena mama papanya tidak sanggup lagi membiayai hidupnya. Dan pada saat itu, pada usia 11 tahun, dia sudah memasuki satu tim atau mau belajar sepak bola. Nah, apa yang dilakukan? Waktu itu Ronaldo terus belajar, dan ketekunan dia, anak-anak, ketika dia sedang bermain dalam usia masih muda ini, dia suka dibully atau dilecehkan. Tetapi dengan semangatnya Ronaldo ini tidak putus asa. Dia tekun, dia rajin. Ketika usia 15 tahun, bayangkan selama 4 tahun Ronaldo ini bekerja keras, dia tekun, bangun pagi-pagi sebelum mereka bangun. Teman-temannya yang suka membuli atau suka nakal tidak diikut sertakan ketika dia bangun pagi. Ketika dia bangun pagi, dia berlatih dan berlatih. Dia mencetak gol bagaimana caranya, karena dia punya cita-cita. Dengan ketekunan, Ronaldo bisa menghasilkan seorang pahlawan sepak bola dunia di MU. Nah, ketika Ronaldo sudah besar, tetap dia tidak sombong. Dengan ketekunan Ronaldo, dia bisa mencapaikan sesuatu cita-citanya di seluruh dunia. Ronaldo bisa terkenal oleh orang bahkan sedunia. Seperti kita hari ini juga pasti kenal kan Ronaldo itu pencetak gol yang luar biasa dan tidak sombong, dan tetap dia setia dan tekun. Dan hari ini kita juga mau belajar di dalam Alkitab. Kita mau belajar, yuk kita baca satu ayat. Amsal 3 ayat 5. Serta bacakan. Kalau anak-anak bawa Alkitab, boleh dibuka. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar
kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Yuk sekali lagi sama-sama. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi anak-anak, kita harus percaya kepada Tuhan, ya, dan jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Nah, anak-anakku, saya hari ini mau cerita, yaitu tentang kisah yang tidak asing lagi, yaitu Daniel di gua singa. Nah, anak-anak, siapa Daniel ini? Daniel ini ketika dia menjadi seorang yang dipercaya pada saat itu di kerajaan Darius. Pada saat itu Daniel sudah dipercaya. Tetapi ada beberapa menteri yang tidak suka dengan adanya Daniel, karena Daniel ini sudah dipilih oleh Raja Darius itu. Dan pada saat itu ada beberapa menteri pada saat itu dia berbisik, kita buat kesepakatan, kita akan diturunkan, kita akan ketahuan karena kita suka berbohong kepada raja. Nah, anak-anakku, mendengar perkataan orang banyak, ada satu menteri, kita buat keputusan, kita buat surat kepada Raja Darius. Untuk apa? Supaya Daniel dimasukkan atau dijebloskan. Anak-anakku, ketika Daniel pun mendengar ada desas-desus, tetapi Daniel percaya dan kesetiaan, ketekunan kepada Tuhan. Dia 1 hari 3 kali dia berdoa kepada Tuhan. Anak-anakku, orang menteri berkata, Raja, seluruh kerajaan yang raja pegang, seluruh masyarakat di sini tidak boleh menyembah kepada Allah lain, hanya kepada raja. Raja ini begitu senang, begitu bahagia. Tapi syaratnya, selama 30 hari seluruh rakyat harus menyembah kepada raja. Kalau ada yang ketahuan tidak menyembah kepada raja, harus dimasukkan kemana? Ke lubang singa. Pada saat itu berita itu terdengar oleh Darius, raja itu. Dan pada saat itu Darius sedih karena menteri yang disayang itu pun terdengar oleh Daniel. Karena keputusan para menteri dan Raja Darius ini pun juga mengikuti apa yang dilakukan oleh menteri itu. Anak-anakku, apa yang dilakukan? Tahu nggak? Dipanggilnya atau dibacakannya berita itu, siapa saja yang tidak menyembah aku akan dimasukkan ke dalam gua singa. Semua ketakutan, rakyat ketakutan. Tapi Raja Darius, dia ingat kepada Daniel, melihat atau mendengar dan membacakan hati daripada raja itu sendiri. Tetapi karena Daniel tekun kepada Tuhan, dia berdoa setiap hari. Dan ketika Daniel masuk ke ruangan berdoa, apa yang dilakukan oleh menteri-menteri? Dia melihat dan mengintip. Ternyata Daniel tidak memuja kepada raja, dia berdoa kepada Allahnya. Lalu disampaikan kepada Darius.
raja, seorang menteri namanya Daniel. Dia tidak menyembah kepada raja, tetapi dia menyembah kepada Allahnya. Makanya sekarang Daniel harus dimasukkan ke gua singa. Anak-anakku, ada apa di gua singa? Itu tempat singa-singa yang dipelihara oleh Raja Darius, yang selalu lapar. Kalau ada makanan pun diterkam dan dihabiskan, pasti mati. Mendengar perkataan menteri-menteri itu, anak-anak, Raja Darius berpikir, sedih hatinya. Tetapi karena keputusan dari para menteri, lalu dipanggilnya Daniel. Lalu Daniel dibawa oleh panglima dan dibukanya gua itu, anak-anak. Tahu nggak? Ketika dibuka, seluruh singa yang ada di situ bukan satu, banyak. Mereka mengaum dan mereka merasa lapar dan mereka merasa para singa ini, aku mendapatkan makanan yang lezat. Anak-anakku, takutnya hati dari tidak takut. Dia takut kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan dan dia percaya. Waktu itu pun juga Daniel dimasukkan ke dalam gua singa itu. Apa itu? Kasihan deh lu, selama tinggal Daniel, para menteri itu. Tetapi apa? Ketika Daniel masuk dalam gua, gelap gulita, ditutupnya pakai batu, dan hanya kelihatan mata singa itu. Tapi satu hal, di gua singa itu tidak mengaum, menerkam. Tiba-tiba malaikat Tuhan datang dan menjumpai Daniel yang dikasihi oleh Tuhan. Dan satu rambut tubuhnya, bajunya tidak dicabik-cabik oleh para singa itu. Dan malaikat Tuhan menjaga Daniel dan menjaga singa-singa itu. Dan keesokan harinya, tahu nggak? Raja Darius pada saat malam dia nggak bisa tidur. Kenapa? Hatinya sedih, jangan-jangan Daniel mati dimakan oleh singa-singa. Ketika dia bangun pagi, dia bergegas dan disuruh dibuka gua itu. Dan dilihat, Daniel, apakah engkau mendengar suaraku? Kalau tidak mendengar berarti sudah mati. Tetapi anak-anak, ya hamba, ya raja, saya masih ada di dalam. Wah, ternyata betul dia menyembah kepada Allahnya Daniel yang berkuasa. Dan oleh karena itu, Darius diangkat dari gua singa dan dipanggil para menteri yang berbohong itu dimasukkan, dan keluarganya pun juga anak-anaknya dimasukkan dalam gua singa itu. Dan akhirnya mereka mati. Seluruh rakyat dipanggil oleh Darius. Kalian harus menyembah Allah seperti Allahnya Daniel. Dan hari ini pun juga anak-anak, Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk kamu dan saya, supaya kita pun juga taat dan tekun, supaya kita tekun kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, seperti Daniel yang tekun berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan inginkan hari ini pun juga Tuhan akan mendengar doa kalian. Beranilah seperti Daniel. Oleh karena itu, hari ini anak-anak harus tetap tekun kepada Tuhan walaupun masih belajar online. Gak usah takut, Tuhan akan menolong, karena Tuhan Yesus mati di salib untuk dosa kamu dan saya. Dan hari ini Tuhan selalu menjaga dan melindungi kamu dan saya. Oke? Selamat belajar. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih
kami sudah mendengarkan firman-Mu, ajarkan kami seperti Daniel untuk bisa tekun terus Tuhan. Terima kasih Tuhan, supaya kami tidak takut dengan orang-orang yang merasa diri kami lemah. Tuhan tolong berikan keberanian seperti kami, seperti Daniel kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu, amin. Yuk sekali lagi kita baca ayat hafalannya. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Dah.